Jamal Mirdad, penyanyi pop dan dangdut tanah air era 80-an. Jamal Mirdad merupakan sosok ikonik yang lahir di Kudus, Jawa Tengah, pada tanggal 7 Mei tahun 1960. Dia adalah anak ke-9 dari 10 bersaudara, dan merupakan putra pasangan Bapak Hama Bruri dan Ibu Hanairo. Dia tumbuh dalam keluarga yang religius. Sejak muda, dia sudah menunjukkan minat besarnya pada dunia seni, terutama dunia permusikan. Hingga pada tahun 1979, dia merantau ke Jakarta ingin mengikuti jejak penyanyi dangdut legendaris Rhoma Irama. Bakat bernyanyinya Jamal ditemukan oleh pencipta lagu Ariyanto, dan semenjak itu, mulailah perjalanan karirnya sebagai penyanyi di era 1980-an, yang segera mencuri perhatian para penikmat dan penggemar musik pop Indonesia saat itu. Dengan suara khasnya serta lagu-lagu pop melankolis yang menggugah hati, seperti Perawan Desa, tahun 1981, Hati Lebur Jadi Debu, tahun 1982, Hati Seorang Kawan Baru, tahun 1982, Hati Kecil Penuh Janji, tahun 1983, semakin menancapkan namanya dalam belantika musik Indonesia era 80-an. Popularitas Jamal semakin melejit ke atas setelah merilis lagu bertajuk Hati Selembut Salju dan Jamilah, yang menjadi hits besar dan ikonik pada masanya. Kesuksesan inilah yang menjadikannya salah satu penyanyi pria terkemuka di industri musik Indonesia saat itu. Jamal termasuk penyanyi yang produktif. Dalam karirnya, Jamal menelurkan belasan album pop dan juga beberapa album dangdut. Beberapa lagu populernya antara lain bertajuk Madunya Iblis, Tas Sebening Hatiku, Perawan Desa, Malam Minggu, Rasa Cinta Bukan Doa, dan Topi Sarjana. Selain itu, ia juga dikenal dengan lagu-lagu seperti Pohon Yang Rindang, Cinta Yang Hitam, Hati Seteguh Karang, Soto Mariam, dan Kembang Desa. Lagu lainnya yang turut memperkaya diskografinya adalah yang bertajuk Antara Kau dan Aku, Hati Kecil Penuh Janji, Mimpi Apa Aku Semalam, Semua Itu Katanya, Abang Sayang, Jalan Yang Kulalui, Hati Seorang Kawan Baru, serta Hati Lebur Jadi Debu. Langkah Jamal sempat menjadi kontroversi pada tahun 1986, karena dia memutuskan untuk menikah dengan artis film tanah air yaitu Lydia Kandou yang berbeda kepercayaan dengannya. Jamal beragama Islam sementara Lydia beragama Kristen. Meski menghadapi berbagai pro dan kontra, pasangan ini menunjukkan ketahanan dalam menjalani bahtera rumah tangga selama bertahun-tahun, hingga dikaruniai 4 anak yang berbakat, yaitu Nana, Naysila, Kenang, dan Natana. 2 di antaranya, yaitu Nana dan Naysila, mengikuti jejak orang tua mereka di dunia hiburan, yaitu sukses terjun ke dunia film dan sinetron. Meskipun akhirnya harus berpisah, Jamal Mirdad dan Lydia Kandou tetap berkomitmen untuk menjaga hubungan baik demi kebahagiaan anak-anak mereka, menjadikan mereka contoh pasangan beda agama yang tetap harmonis di tengah kontroversi serta berbagai tantangan. Jamal sendiri tidak hanya bersinar di panggung dunia musik, dia juga menunjukkan bakat aktingnya dalam film-film layar lebar, termasuk peran utama dalam film Ramadan dan Ramona, di mana dia beradu peran dengan istrinya, Lydia Kandou, yang semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu aktor terpopuler di tanah air. Bahkan melalui film tersebut, dia dan Lydia Kandou memenangkan Piala Citra dalam kategori pemeran utama pria terbaik, dan pemeran utama wanita terbaik pada tahun 1992. Sementara itu, film-film lain yang pernah dibintanginya adalah berjudul Kun Fayakun, Ranjang Tak Bertuan, AIDS Phobia, dan Isabella. Perkawinannya dengan Lydia Kandou sebenarnya tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua Lydia, namun kedua pasangan tersebut tetap nekat melangsungkan pernikahan melalui catatan sipil. Setelah puluhan tahun berkarir di industri musik dan film, dia juga berkarir di bidang presenter dan bintang iklan, menjadikan pria kelahiran Kudus ini lebih dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sebelum akhirnya melangkah ke dunia politik. Jamal Mirdad memulai karir politiknya setelah menang pada pemilu tahun 2009. Dia terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Gerindra periode tahun 2009 sampai tahun 2014, dan menjabat sebagai Ketua Bidang Kesenian dan Budaya. Karir politiknya terus berlanjut. Dia terpilih lagi sebagai anggota DPR RI pada periode tahun 2014 sampai tahun 2019.
Selama masa jabatan tersebut, Jamal Mirdad pun banyak berkontribusi di Komisi 10 yang menangani pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, serta pemuda dan olahraga. Setelah tidak terpilih lagi dan gagal menuju Gedung Senayan untuk periode tahun 2019 sampai tahun 2024, kini pada tahun 2025, Jamal dilantik kembali mengisi posisi strategis di Gedung Senayan untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Pelantikannya dipimpin oleh Wakil Ketua DPR. Hal ini menandai langkah baru Jamal bersama 4 anggota DPR lainnya dari fraksi Gerindra dan Demokrat. Demikianlah biografi dan profil Jamal Mirdad sebagai penyanyi dan artis film yang terbilang sukses di era 80-an. Terima kasih.